Hai, selamat malam member PHP Indonesia. Selamat bergabung kembali dalam program PHP ID Online Learning edisi ke-201. Malam hari ini kita berjumpa lagi dalam kesekian kalinya dalam event online learning. Semoga teman-teman akan selalu terus berbahagia dengan topik-topik yang saya bawakan karena saya selalu menghadirkan pemateri-pemateri yang expert di bidangnya, tidak hanya terkait technical tapi juga sometimes non-technical di dunia digital marketing, human resource, finance, apapun bidang-bidang yang terkait dengan teknologi yang memang saling berkait hari ini. Makanya saya senang banget bisa mendatangkan banyak sekali pemateri dengan topik yang beraneka ragam. So, terima kasih untuk teman-teman yang terus setia untuk menonton program ini, dan pada malam hari ini menarik banget karena kita akan bahas satu topik yang agak lain dari biasanya juga. Judulnya saja, kiat memenangkan Zero Moment of Truth di mesin pencari bagi UMKM dan startup pemula. Saya terus terang juga baru dengar istilah ini, semot gitu istilahnya, dan ini ternyata menarik banget buat kita simak, buat teman-teman praktisi digital marketing. Karena ini adalah momen-momen yang sangat penting ketika kita mau jualan di online. Nah, saya sih tidak terlalu ngerti detail, tapi malam hari ini saya sudah menghadirkan pemateri Om Amrullah Maulana Fikri. Beliau adalah eksternal mentor di Niaga Hoster. Kami sudah pernah ketemu beberapa tahun yang lalu ketika saya diundang untuk mengisi materi di Palembang. Dan ya, kita kenalan di sana lah. Beliau waktu itu masih di kampus. Ya, saya sudah bekerja, tapi sekarang 6 tahun kemudian, lihat dong, beliau sekarang sudah going to next level gitu. Sekarang sudah bisa ngisi di beraneka ragam, jadi konsultan untuk UMKM, membantu perusahaan-perusahaan IT di Indonesia, dan banyak sekali kegiatan. So, nanti kita akan dengar presentasi beliau. Terima kasih Om Amrullah, dan seperti biasa programnya akan berlangsung selama 45 menit pertama. Kita akan dengarkan presentasi, dan di bagian kedua teman-teman yang mau bertanya, manfaatkan kolom komentar. Ini sudah ada, iya masih sedikit, nggak apa-apa. Gunakan kolom komentar untuk bertanya, nanti pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar akan saya bacakan untuk dijawab sama Om Amrullah. Dan PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor, dalam hal ini dari Niaga Hoster, Kodapolitan, Refactory, Kiskas, Sendit, Rumah Komunitas, dan satu lagi T-Labs yang jadi sponsor kita di program ini. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Sehat selalu untuk masing-masing CEO-nya dan seluruh staf yang bekerja di sana. Kita tetap semangat berjuang di tengah pandemik. Dan kita going to next level di tahun 2022 ini. Udah pertengahan tahun loh ini. Masih ada kesempatan 6 bulan lagi untuk kita berjuang sama-sama mengakhiri tahun 2022 ini. Harus bisa jadi orang yang naik level dong gitu. So, tanpa perlu menunggu lama, kita akan segera mendengarkan presentasi dari Om Amrullah. Sebentar saya setting. Saya salah. Co-host ya. Oke, nah ini mesinnya udah bisa. Silakan Om Amrullah. Wait sebentar. Udah kelihatan Om? Ya, sekarang udah keluar. Oke. Gimana kita mulai? Silakan. Oke. Ini mau di full screen atau begini? Memang nggak apa-apa, gini aja. Pakai browser aja? Iya. Oke. Kelihatan ya? Ya sudah sih, cuman kan desktop browser kayaknya ini. Nggak di full screen atau iya. Full screen yang mana ya? F11 mungkin? Sebentar. Kalau browser kan F11, tapi nggak tahu deh. Tapi kalau memang nggak mau pakai full screen nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kayaknya nggak usah full screen deh. Oke, ya udah silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, senang banget malam ini aku bisa dapat kesempatan dari Om Peter Jakembi untuk ngisi program beliau di kegiatan online learning with Peter Jakembi. Jadi sebelumnya teman-teman, perkenalkan, nama aku Amrullah Maulana Fikri. Aku External Mentor Development Program di Niaga Hoster, dan juga aku seorang pengajar, pembelajar, dan juga seorang digital marketer. Salam kenal semuanya teman-teman. Jadi hari ini kita bakal sharing-sharing teman-teman mengenai kiat memenangkan Zero Moment of Truth
atau biasa disebut Zimote bagi UMKM dan startup pemula. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali dengar Zimote atau yang bahkan asing ya dengan istilah Zimote ini, malam ini selama 45 menit ke depan kita bakal bahas sebenarnya Zimote ini apa sih dan bagaimana penerapannya untuk teman-teman yang saat ini sedang bergerak di dunia digital atau di digital marketing. Jadi teman-teman, pada malam hari ini kita bakal sedikit brainstorming sedikit mengenai kemajuan teknologi dan internet kita saat ini ya. Jadi kemajuan teknologi dan internet saat ini tuh udah mengubah segalanya, baik itu dari kebiasaan kita, baik itu dari tingkah laku kita, yang mungkin kalau dulu sebelum kita ada teknologi dan internet, mungkin kita masih melakukan hal-hal yang biasa seperti bangun tidur, sarapan, pergi ke sekolah atau ke kampus, dan setelah itu menjalankan aktivitas yang lainnya. Namun saat ini dengan adanya kemajuan teknologi dan internet, itu udah mengubah segalanya. Saat ini pertukaran informasi, cara berpikir dan berkomunikasi itu udah benar-benar berubah. Bahkan sampai saat ini, berbisnis pun sekarang sudah memanfaatkan kecanggihan dari teknologi dan informasi, teman-teman. Oke, jadi agenda malam ini kita bakal membahas 3 poin utama. Yang pertama adalah kita akan membahas sebenarnya apa sih peluang Indonesia sebagai digital nation yang kira-kira bakal bisa kita manfaatkan. Lalu yang kedua, apa itu Zimote? Jadi kita bakal bahas sebenarnya Zimote ini dipakai untuk apa sih dan pada bagian mana kita akan menerapkannya. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kiat agar kita dapat memenangkan Zimote. Oke, pertama-tama teman-teman, Indonesia saat ini sedang menuju sebagai digital nation, teman-teman. Jadi memang saat ini Indonesia sedang gencar-gencarnya untuk bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya Indonesia ini sudah siap untuk menjadi negara digital. Jadi saat ini Indonesia sudah berpeluang nih untuk menjadi digital nation, menjadi negara yang bermartabat, berkeadilan, dan berdaya saing untuk mewujudkan digital Indonesia yang berkelas dunia dan berdaya saing, teman-teman. Jadi teman-teman bisa ketahui saat ini kita udah benar-benar berubah menjadi masyarakat yang digital. Mungkin kalau yang dari dulu kita konvensional, kita melakukan hal-hal semuanya tidak menggunakan kecanggihan dari internet. Saat ini Indonesia sudah memanfaatkan kecanggihan internet untuk melakukan apapun, teman-teman. Baik itu kebiasaan mereka, aktivitas mereka, sampai ke kebutuhan bisnis mereka. Jadi saat ini Indonesia sedang bertransformasi digital dengan 3 pilar utama nih, teman-teman. Yang pertama itu pemerintah, masyarakat, dan ekonomi. Jadi dari 3 pilar ini, teman-teman, kita sebagai masyarakat itu juga benar-benar harus bisa mendukung program pemerintah untuk menuju Indonesia sebagai digital nation, teman-teman, atau negara digital. Oke. Sebelum kita bahas mengenai Zimote, teman-teman, sekarang kita bakal bedah dulu nih potensi bisnis digital di Indonesia. Jadi teman-teman, pasti semuanya tahu ya teman-teman, hampir semua masyarakat yang ada di Indonesia ini, yang jumlahnya hampir 264 juta ini, teman-teman, itu semuanya mayoritas pasti sudah menggunakan mobile phone, teman-teman, atau sudah menggunakan handphone ya, teman-teman. Baik itu yang ada yang satu orang handphonenya 1, ada yang satu orang handphonenya 3, belum lagi dihitung sama anak-anak, teman-teman. Jadi memang untuk penggunaan mobile phone ini sendiri itu udah benar-benar sudah banyak sekali, teman-teman. Dan juga kita adalah negara kepulauan yang udah lebih dari 17.000 pulau kita miliki, etnisnya kita juga udah banyak. Jadi kita merupakan negara dengan beragam budaya, teman-teman, dan juga dengan bahasa. Lalu untuk pengguna internet pun kita juga udah banyak, teman-teman, udah 171 sekian juta, teman-teman, dan aktif juga di media sosial serta menggunakan mobile sosial sebagai media mereka untuk bisa berkomunikasi. Jadi teman-teman sudah bisa lihat
kalau potensi bisnis digital di Indonesia sudah sebesar ini, tentu bagi kita yang ingin menjalankan bisnis, wah ini udah merupakan peluang besar teman-teman. Karena kalau di dalam penggunaan handphone aja sih, misal sudah ada 355 juta orang, 10%-nya aja yang kira-kira bisa masuk konversi ke bisnis kita, itu udah lumayan banget teman-teman. Dan ini merupakan potensi yang nggak bisa kita sia-siakan. Karena memang yang namanya potensi bisnis digital ini harus kita manfaatkan untuk bisa meningkatkan revenue bisnis kita sendiri, teman-teman. Oke, sekarang sekarang challenge nih, teman-teman. Jadi kalau dulu mungkin aku anggap sekitar 10-15 tahun yang lalu, teman-teman. Kalau semisal kita ingin beli baju atau kita pengen beli pakaian, pasti kita ke toko dulu nih teman-teman. Kita ke toko dulu, kita lihat bajunya, kita raba-raba produknya, kira-kira produknya bagus atau enggak, muat atau enggak, kira-kira bahannya nyaman dipakai atau enggak. Nah, perbedaannya dengan yang sekarang ini teman-teman, sekarang pola masyarakat di Indonesia udah nggak mau repot. Kira-kira dengan aplikasi atau dengan e-commerce yang ada di handphone mereka sekarang, kira-kira gimana bisa nyari produk yang mereka senengin tanpa keluar rumah. Nah, di sini teman-teman sudah bisa melihat perbedaan bahwasanya kalau dulu ketika orang mau beli produk, orang tahu dulu produknya. Orang tahu dulu bentuknya, tahu dulu rupanya, dan tahu dulu kira-kira produknya bagus atau enggak. Mereka lihat langsung. Namun kalau sekarang, ini kebiasaannya sudah berubah teman-teman. Jadi orang cukup melihat review, orang kira-kira melihat ulasan apakah benar-benar produknya bagus atau enggak nih. Bagaimana pengalaman orang-orang yang udah pernah beli sebelumnya, kira-kira barangnya bagus atau enggak nih. Nah, itu adalah perbedaan kebiasaan masyarakat Indonesia dulu dan sekarang, teman-teman. Kita coba scroll lagi ke bawah. Nah, sekarang challenge lagi, teman-teman. Jadi dulu ini ya, di bagian dulu ini ada gambar orang-orang yang lagi les bahasa Inggris. Jadi kalau dulu teman-teman, ketika kita pengen les bahasa Inggris, kita datang nih ke tempat lesnya. Oh, misi mau les bahasa Inggris, kira-kira berapa harganya, kira-kira buku apa yang dipelajari, kira-kira nanti gurunya seperti apa. Kita datang langsung untuk mengetahui kualitas dari layanan les bahasa Inggris tersebut. Namun sekarang teman-teman, kebiasaan udah berubah teman-teman. Sekarang masyarakat ketika benar-benar pengen cari bagaimana lembaga bahasa Inggris, les bahasa Inggris yang berkualitas, mereka cukup membuka laptop atau gadget mereka, lalu tinggal searching kira-kira apa les berkualitas di Palembang atau les bahasa Inggris paling bagus di Palembang. Nanti si mesin pencari bakal memberikan rekomendasi kira-kira tempat les mana yang berkualitas. Jadi dulu sekarang challenge ini teman-teman membuktikan bahwasanya kebiasaan masyarakat Indonesia kini sudah berubah dari konvensional menuju digital, teman-teman. Dan kita sebagai pelaku bisnis, kalau enggak mengikuti pola ini, kita akan ketinggalan dengan kompetitor-kompetitor yang lain yang sudah menerapkan pola digital yang sudah dilaksanakan oleh kompetitor yang sudah menjalankannya, teman-teman. Next. Jadi teman-teman, konsumen Indonesia sekarang ini udah mulai beralih ke digital, teman-teman. Jadi kalau yang dulu kita benar-benar ketika mau beli barang, kita harus ngecek dulu produknya. Kita harus benar-benar memastikan bahwa produknya ini oke. Namun sekarang orang cukup melihat review, melihat testimoni, melihat komentar-komentar dari pelanggan, pengalaman pelanggan sebelumnya. Itu udah cukup bagi mereka untuk bisa yakin kalau mereka bakal beli produk itu. Ya, teman-teman. Jadi contohnya sekarang nih banyak, teman-teman. Kenapa konsumen Indonesia sudah beralih ke digital? Contoh kalau di sharing ekonomi, udah ada ojol sekarang. Mungkin kalau dulu ada ojek pengkolan ya teman-teman, sekarang udah ada ojol. Begitupun juga dengan e-education, udah banyak sekali beragam aplikasi-aplikasi yang memang bisa melayani orang-orang untuk bisa belajar dari rumah. Lalu ada fintech juga, financial technology, lalu ada travel, marketplace, dan juga ada online health service.
Jadi beragam startup dan aplikasi yang mereka ciptakan ini itu untuk mendukung beralihnya kebiasaan masyarakat yang awalnya konvensional beralih ke digital. Dan ini menjadi penting bagi kita, baik itu yang teman-teman di UMKM atau yang di startup pemula, itu untuk bisa benar-benar pindah haluan dari yang awalnya kita konvensional menjadi digital. Karena memang saat ini kalau kita nggak survive untuk bisa beralih ke digital, kita bakal ditinggalkan teman-teman sama konsumen kita. Oke. Indonesia berpeluang untuk menjadi digital nation, teman-teman. Jadi tadi seperti yang udah aku bilang, ada 3 pilar utama kenapa Indonesia akan menuju digital nation, menjadi negara yang bermartabat, berkeadilan, dan berdaya saing, teman-teman. Jadi 3 pilar ini, teman-teman, yang pertama, Indonesia ingin menjadi negara yang menyelenggarakan pemerintahan digital, baik itu dari regulasi dan kebijakan, dan juga pengendalian, teman-teman. Jadi sekarang pemerintah ini benar-benar jor-joran untuk bisa menerapkan digital di dalam birokrasi. Lalu yang kedua, masyarakat digital atau kita, teman-teman. Ini slotnya untuk kita. Ada apa aja nih di dalam pilar masyarakat digital, yakni aktivitas yang sudah digital. Jadi teman-teman, kita bermedsos, kita beli belanja online, itu sudah termasuk aktivitas digital, teman-teman. Lalu kita menggunakan aplikasi, kalau butuh untuk membantu pekerjaan kita menggunakan aplikasi apa, semisal. Itu benar-benar udah menjadi salah satu pemenuh untuk pilar masyarakat digital dan juga infrastrukturnya juga, teman-teman. Lalu yang terakhir, di pilar terakhir adalah ekonomi digital, teman-teman. Jadi di ekonomi digital ini juga kita sudah akan memenuhi ini, teman-teman. Baik itu dari SDM-nya udah digital, makanya nih dari PHP Indonesia juga udah sering-sering ngadain kegiatan-kegiatan yang bertemakan digital dan teknologi, lalu teknologi penunjang dan riset dan inovasi. Dan kalau ini semua terpenuhi, maka tercapailah Indonesia sebagai digital nation, teman-teman. Jadi untuk menuju digital nation ini, tentu kita mesti bersiap dong. Kalau kita punya bisnis, kira-kira bagaimana supaya bisnis kita go digital? Itu yang menjadi tanda tanya besarnya. Nah, sekarang bisnis kita harus bahkan wajib untuk go digital dan online. Kenapa bisnis kita harus go digital dan online, teman-teman? Kan masih banyak bisnis-bisnis yang masih konvensional, yang masih hanya sekedar buka toko aja gitu, atau masih sekedar pokoknya jalan aja bisnis kita. Bisnisnya teman-teman yang masih konvensional tetap bisa jalan, hanya saja tidak bisa menjamin apakah teman-teman akan mampu bersaing dengan bisnis yang sudah go digital atau sudah online, teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah bisnis kita wajib go digital dan online. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, apakah bisnis kita saat ini udah digital? Apakah bisnis kita ini udah online? Itu menjadi pertanyaan besarnya kan. Karena mungkin saat ini teman-teman kalau berpikir, aku udah digital kok, aku udah ada media sosial di bisnis, aku udah ada Facebook-nya semisal, aku udah ada Instagram-nya di bisnis. Apakah itu sudah disebut sebagai go digital? Nah, itu menjadi tanda tanya besar untuk kita bersama, dan malam ini kita bakal bahas. Oke. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, apakah bisnis kita sudah bisa ditemukan di mesin pencari? Nah, ini menjadi tanda tanya besar. Kenapa? Karena memang untuk bisnis kita ini, teman-teman, ketika ada orang yang membutuhkan informasi mengenai bisnis kita, apa yang pertama kali orang cari? Apa yang pertama kali orang cari semisal? Yang orang pertama kali cari untuk bisnis kita adalah mereka akan ke browser dan akan menuju ke mesin pencari, teman-teman. Dan di mesin pencari inilah mereka akan menemukan produk atau layanan yang mereka butuhkan. Ya, semisal kalau ada orang yang ingin cari layanan buat website, pasti mereka ke mesin pencari dan ngetiknya jasa membuat website Palembang semisal. Atau kalau semisal mereka mencari kaos sablon,
konveksi kaos sablon Palembang. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah apakah bisnis kita ketika dicari seperti itu bakal ketemu sama pelanggan. Nah, jadi ini akan menjadi tantangan kita bagi para pebisnis, baik itu yang di UMKM atau startup pemula, bagaimana supaya bisa bisnis kita ini ditemukan oleh mesin pencari. Oke, teman-teman. Jadi ini aku ambil sumber dari Jackpot Survey yang mengatakan bahwasanya 82% orang-orang itu mencari informasi mengenai toko di sekitarnya itu menggunakan mesin penelusuran, teman-teman. Jadi ketika mereka mau cari informasi produk, informasi toko, informasi kafe, dan apapun, teman-teman, pasti yang akan mereka tuju adalah mesin pencari, teman-teman, atau mesin penelusuran. Apapun yang dicari, baik itu info harga, info toko, dan yang lain-lain, mereka menggunakan mesin penelusuran untuk mencari informasi tersebut. Jadi kesimpulannya adalah bisnis yang didukung dengan kehadiran online akan mengalami peningkatan revenue sebesar 80% lebih cepat dibanding dari bisnis yang dijalankan dengan konvensional. Jadi teman-teman yang saat ini bisnis UMKM-nya masih konvensional, masih hanya mengandalkan toko dan ruko, teman-teman akan ketinggalan, daripada bisnis yang sudah ada kehadirannya di online atau sudah online present, teman-teman. Jadi bisnis kita wajib hadir di online, teman-teman. Oke. Kalau memang benar-benar wajib, kenapa sih bisnis yang go online itu penting? Mengapa sih go online ini penting untuk bisnis kita? Kuncinya satu, teman-teman, karena untuk memenangkan Zmob. Nah, ini kita udah bakal masuk ke Zmob nih, teman-teman. Jadi kenapa online presence itu begitu penting untuk bisnis kita? Karena memang untuk bisnis kita ini bakalan akan bersaing di fase Zmob, teman-teman, atau di Zero Moment of Truth. Oke. Sebelum kita membahas Zmob, aku ada contoh nih, teman-teman. Semisal ada sebuah keluarga yang akan berencana liburan ke Bali untuk pertama kali, teman-teman. Jadi si keluarga ini belum pernah sama sekali ke Bali. Dan mereka saat ini sedang mencari informasi wisata yang akan dituju di Bali, teman-teman. Jadi ada keluarga yang lagi berencana liburan ke Bali pertama kali mencari informasi wisata yang akan dituju. Apa yang akan mereka lakukan? Nah, jadi yang mereka lakukan adalah pasti yang dicari informasinya itu adalah pertama, ulasan pengalaman orang lain. Kira-kira orang lain yang pernah ke Bali itu ngapain aja sih? Ya, kira-kira orang yang ke Bali itu kemana aja sih? Lalu yang kedua, ulasan foto-foto di internet. Kira-kira foto-foto di mana ya yang spotnya bagus nanti untuk hunting-hunting foto, ya. Lalu objek wisata mana nih yang kira-kira bakal asik dikunjungi di Bali? Tempat kulinernya yang mana yang enak kira-kira untuk makan? Lalu budgetnya kira-kira bakal keluar berapa nih kalau ke Bali? Dan juga review di website dan media sosial. Ketika mereka sudah mencari informasi tersebut, baru deh mereka memantapkan hati untuk bisa berlibur sesuai rencana. Nah, dari cerita tersebut, teman-teman, sekarang pasti teman-teman udah bakal tahu sebenarnya Zmob itu apa sih. Jadi Zmob ini benar-benar sebenarnya udah sering terjadi sama kita. Apalagi untuk teman-teman yang udah melek digital, pasti udah sering banget teman-teman ngerasain. Jadi Zmob ini atau Zero Moment of Truth adalah pengambilan keputusan tanpa melihat produk atau tanpa merasakan layanan secara langsung, atau dengan cara membandingkan review dan ulasan mengenai suatu hal atau produk yang dijadikan rujukan konsumen lain dalam menentukan suatu tujuan. Jadi intinya di Zmob ini adalah ya keputusan seseorang yang diputuskan tanpa melihat produk. Jadi ketika orang mau beli produk A tanpa melihat produk tersebut secara langsung, orang bakal yakin mau beli. Nah, itulah Zmob, teman-teman. Jadi dengan adanya Zmob ini tadi,
orang-orang melihat produk kita tanpa melihat langsung produknya, orang-orang bakal tertarik, teman-teman. Orang-orang bakal tertarik, bakal bagaimana sih, ih produknya keren banget ya, ih layanannya bener-bener prima nih, tanpa sebenarnya mereka belum sama sekali bahkan melihat produk kita langsung. Itulah yang dikatakan zero moment of truth, teman-teman. Jadi untuk produk yang dijadikan rujukan oleh konsumen yang lain, baik itu dari testimoni, baik itu dari komentar, itu mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian calon konsumen kita, teman-teman. Nah, jadi si zero moment of truth ini, teman-teman, terjadi ketika kita ingin membeli atau mencari sesuatu dan kita mencari informasi di internet, teman-teman. Kayak si keluarga yang mau ke Bali tadi. Jadi dia mau ke Bali, habis itu dia cari-cari di internet kira-kira di mana tempatnya yang bagus, di mana kulinernya yang enak-enak. Terus dia nih ngebanding-bandingin nih kira-kira lebih baik ke Kuta atau lebih baik ke Denpasar ya, semisal. Jadi dengan cara membanding-bandingkan itu, si pelanggan bakal berpikir, oh kayaknya aku lebih enak ke sini nih, lebih dekat dengan bandara semisal. Dan pembeli itu yakin akan keputusan tersebut tanpa mereka ngecek dulu ke Bali secara langsung. Itulah yang dikatakan zero moment of truth. Dan ini penting banget, teman-teman, baik itu yang UMKM atau yang startup pemula, teman-teman. Jadi kita saat ini sedang istilahnya berperang ya, teman-teman. Kita berperang dengan kompetitor-kompetitor kita secara sehat, bagaimana meyakinkan pelanggan yang sama sekali belum memakai produk kita atau belum memakai layanan mereka, tapi mereka udah yakin untuk bisa mempercayakan layanan kita atau sudah mempercayakan membeli produk kita. Makanya perlu ada kiat-kiat bagaimana supaya kita bisa memenangkan si zero moment of truth ini tadi. Jadi zero moment of truth, kata kuncinya teman-teman harus ingat ya. Jadi zero moment of truth ini adalah keputusan si calon pelanggan yang bisa yakin terhadap produk kita walaupun mereka belum melihat produk tersebut secara langsung, teman-teman. Nah, lalu yang bakal kita bahas adalah bagaimana nih proses terjadinya Zmod, teman-teman. Jadi Zmod ini nggak langsung tiba-tiba ada fasenya langsung terjadi ya, teman-teman. Jadi memang untuk Zmod ini ada fase-fasenya, teman-teman. Dan ini pasti teman-teman pernah ngalamin ya. Teman-teman pernah ngalamin. Semisal teman-teman ada acara gathering, semisal teman-teman ada acara gathering sesama reunian teman-teman alumni kampus semisal. Teman-teman pasti bakal berpikir, wih kayaknya gue pengen beli jaket yang keren nih, supaya bisa kelihatan keren di depan teman-teman alumni yang lain. Nah, dari fase tersebut, teman-teman saat ini sedang masuk ke dalam fase yang pertama, yakni stimulus. Apa itu stimulus? Jadi stimulus ini adalah sebuah proses di mana calon konsumen ini mendapatkan informasi terkait dari produk yang ingin dibeli, teman-teman. Jadi ini lebih kepada awareness ya, teman-teman. Jadi ketika orang-orang bakal menyadari, oh iya, saya sadar nih saya butuh jaket keren untuk acara alumni. Oh, saya sadar nih saya butuh kaos yang keren untuk nongkrong. Nah, ketika orang-orang sudah mendapatkan stimulus itu, si calon pelanggan kita mendapatkan stimulus tersebut, tugas kita adalah bagaimana supaya si calon pelanggan ini aware atau menyadari, oh kalau kaos ke toko kita aja, oh kalau mau jaket ke toko kita aja, ke e-commerce kita aja. Nah, ini tentu menjadi penting buat kita bagi para pebisnis atau UMKM atau startup yang memang menjalani berbagai layanan jasa, untuk bisa bagaimana ketika orang-orang sudah berada di fase stimulus, yang mereka cari ini adalah produk-produk yang ada di website kita atau yang ada di media sosial kita. Jadi memang ketika sudah masuk ke dalam stimulus ini, maka orang-orang akan membandingkan atau mengcompare kira-kira kalau mau beli jaket yang bagus, di mana ya toko jaket yang keren. Apa yang bakal pelanggan lakukan?
calon pelanggan pasti bakal ke mesin pencari dan mengetikkan kata kunci jaket keren Palembang. Nah, ini saya contoh ambil kotanya aja ya, kota Palembang biar mudah. Jadi ketika orang-orang bakal si pelanggan tadi bakal mencari jaket tadi, dia bakal nulis nih di kata kunci jaket berkualitas Palembang. Nah, setelah mereka ke mesin pencari, baru deh mesin pencari bakal memberikan rekomendasi website atau media sosial yang cocok dengan kata kunci tersebut. Nah, teman-teman. Jadi ketika stimulus ini udah jalan, orang-orang udah menyadari butuh produk A, semisal butuh produk jaket, pelanggan bakal langsung ke mesin pencari dan melakukan pencarian terhadap produk yang dicari. Nah, yang kedua, teman-teman, ketika orang stimulusnya udah dapet, udah aware terhadap produk yang pengen mereka cari dan butuhkan, baru selanjutnya kita masuk ke dalam fase ZMOD. Bagaimana fase ZMOD ini berjalan? Jadi fase ZMOD ini prosesnya adalah di mana calon customer akan mencari informasi terkait produk yang akan dibeli, teman-teman. Jadi semisal si A tadi mau beli jaket, teman-teman. Ketika mereka beli jaket, ada di halaman pertama ada si webnya A semisal. Di webnya si A tadi, apakah si pelanggan bakal beli langsung walaupun dia di ranking 1? Belum tentu. Karena mereka saat ini sedang consider. Mereka saat ini sedang mempertimbangkan apakah kira-kira jaketnya ini keren. Jangan-jangan rankingnya aja yang pertama, tapi jaketnya nggak keren-keren. Nah, jadi mereka akan mempertimbangkan, baik itu di web A, di web B, dan web C semisal, di halaman pertama. Jadi si pelanggan bakal menimbang-nimbang dulu kira-kira jaket yang mana yang keren, kira-kira jaket yang mana yang cocok. Nah, pencarian tersebut ya meliputi rekomendasi produk dari orang yang berpengalaman ya. Jadi orang-orang yang pernah beli jaket tersebut dilihat nih gimana komentarnya. Oh, jaketnya keren. Oh, jaketnya bahannya nyaman dipakai. Terus ada nih video review yang dilihat sama pelanggannya. Wih, iya nih bener-bener keren nih. Buktinya ada pelanggan yang udah buat video dan jaketnya emang bener-bener keren. Lalu selanjutnya ulasan. Ya, biasanya ulasan ini kita lihat nih bintangnya berapa, rate-nya berapa. Kalau dia di Google atau di e-commerce ya teman-teman, biasanya ada rate-nya. Berapa nih rate-nya? Oh, bintang 4, oh bintang 5. Nah, ketika si pelanggan sudah melakukan pertimbangan tersebut, mereka mempertimbangkan, mereka pilih-pilih dulu, baru deh selanjutnya mereka yakin untuk membeli. Nah, kenapa ada kata kiat untuk memenangkan? Nah, karena orang-orang yang melakukan ZMOD ini banyak, teman-teman. Makanya teman-teman yang bergerak di UMKM dan di startup yang memang saat ini sedang jor-joran nge-brand produknya atau nge-branding layanannya, ini benar-benar mesti paham si ZMOD ini. Karena di ZMOD ini benar-benar berpengaruh terhadap proses pembelian si calon pelanggan. Karena kalau nggak ada proses ZMOD ini, ya orang-orang kita bakal kalah seperti itu, teman-teman. Karena orang-orang sudah bagaimana caranya, pelanggan belum lihat produk udah yakin untuk beli, seperti itu. Lalu selanjutnya teman-teman, ketika udah masuk ke fase ZMOD, nggak selesai dari sini aja teman-teman. Selanjutnya ada fase VMOD. Apa itu VMOD? VMOD ini adalah first moment of truth, di mana proses di mana konsumen udah melihat produk atau jasa secara langsung. Jadi intinya, di first moment of truth ini, orang-orang udah mempertimbangkan dan beli, teman-teman. Orang-orang udah pakai jasanya secara langsung. Dan memang ketika orang-orang pertama kali pakai jasa kita atau pakai produk kita, ini benar-benar menentukan, teman-teman. First impression. Jangan sampai di ZMOD kita berhasil, orang beli tuh. Namun ketika di VMOD, di first moment of truth, orang-orang beli, mereka kapok, nggak mau beli lagi. Nah, lalu bagaimana hal ini bisa kita atasi? Ya kita memperbaiki terus-menerus layanan kita, atau kita memang benar-benar menjual produk yang memang berkualitas. Supaya apa? Supaya orang-orang nggak cuma sekali beli, tapi melakukan repeat order, teman-teman. Nah, ketika si VMOD ini udah beres, teman-teman, maka ada di fase terakhir, yakni
SMOT ya, atau second moment of truth. Jadi apa maksudnya dari second moment of truth ini? Jadi di second moment of truth ini proses di mana konsumen sudah mencoba produk atau jasa yang dia beli, teman-teman. Nah, di second moment of truth inilah pentingnya, teman-teman. Jadi ketika orang-orang udah bener-bener ngerasain make produk kita atau udah ngerasain make layanan kita, mereka bener-bener puas. Wih, keren banget nih beli jaket di tokonya A, udah pelayanannya oke, udah adminnya fast respon, terusnya produknya nyaman banget dipakai. Jadi aku pengen ngerekomendasiin deh buat teman-teman untuk bisa beli jaket di tokonya A. Nah, jadi di SMOT ini akan sangat penting sekali untuk kita ya, untuk kita karena kita membutuhkan review, testimoni dan juga ulasan dari orang-orang yang sudah di tahap SMOT ini, teman-teman. Jadi penting banget buat kita untuk benar-benar mengumpulkan testimoni, teman-teman. Mengumpulkan testimoni, mengumpulkan bukti-bukti bahwa orang-orang memang benar-benar puas memakai layanan kita, teman-teman. Jadi hasil untuk mencoba produk tersebut akan dijadikan review oleh calon konsumen lain yang ingin membeli produk tersebut. Jadi balik lagi, teman-teman, balik lagi ke Zmot tadi. Jadi si SMOT tadi ya, hasil dari SMOT tadi bakal dijadiin bahan untuk Zmot ke pelanggan yang lain, teman-teman. Nah, lalu bagaimana teman-teman supaya kiat-kiat kita memenangkan Zmot di dunia digital? Yang pertama, ini yang pertama, teman-teman. Bisnis kita harus memiliki online presence atau kehadiran online. Jadi, kalau bisnis kita mau survive di dunia digital, bisnis kita wajib, teman-teman, punya website. Wajib punya media sosial. Jadi jangan teman-teman harap bisa memenangkan Zmot kalau teman-teman websitenya aja nggak punya, media sosialnya aja nggak punya. Teman-teman semisal punya bisnis UKM nih, teman-teman nggak branding ke media sosial, teman-teman nggak branding melalui website, ya teman-teman nggak bakal online presence. Kalau teman-teman nggak online presence, maka kesimpulannya teman-teman nggak akan bisa terdeteksi di mesin pencari, teman-teman. Gimana orang-orang mau nyari informasi produk, dan mesin pencari nggak bisa merekomendasikan bisnis teman-teman untuk dipakai orang-orang atau dipakai calon pelanggan. Karena apa? Karena kita nggak hadir di online. Jadi memang online presence ini sudah menjadi kewajiban untuk kita sebagai UMKM atau pemilik bisnis atau startup yang masih pemula nih, yang baru mulai. Jadi jangan sampai startupnya nggak punya website, startupnya belum punya media sosial nih untuk branding layanan, belum ada. Duh, itu bakal kalah sama startup yang udah menjalankan ini. Ini yang pertama, teman-teman. Yang kedua, SEO. Nah, ini menarik nih, teman-teman. Apa itu SEO? SEO ini kepanjangannya Search Engine Optimization. Ya, jadi SEO ini merupakan teknik di mana sebuah website dapat dengan mudah dikenali oleh mesin pencari seperti Google, Bing, Yahoo, dan sebagainya. Jadi intinya, teman-teman, ketika kita buat websitenya udah jadi, teman-teman bisa ngecek semisal domainnya www.amrullah.com semisal. Apakah itu akan langsung terindeks di mesin pencari sehingga orang-orang ketika mencari Amrullah bakal keluar? Belum, teman-teman. Jadi teman-teman, kita harus menyisipkan teknik ini, teknik SEO, supaya website kita itu bisa terindeks mesin pencari dan mudah dikenali oleh mesin pencari. Jadi ketika ada pelanggan yang mau ngecek, semisal mau cari jaket murah Palembang, maka kalau di SEO kita kata kuncinya adalah jaket murah Palembang, maka ada peluangnya website kita atau media sosial kita itu direkomendasikan mesin pencari untuk bisa ada di halaman pertama atau kedua. Tinggal deh baru ketika udah tampil di mesin pencari, baru deh Zmotnya kita bagus-bagusan gimana caranya, siapa yang menang nih dari website-website kompetitor yang lain. Jadi SEO penting, teman-teman. Jadi UMKM teman-teman, startup teman-teman penting punya website dan websitenya harus di SEO-kan.
ya teman-teman. Jadi SEO banyak materinya, teman-teman bisa belajar mandiri juga bagaimana supaya bisa mengoptimasi SEO di websitenya masing-masing. Lalu yang ketiga, testimoni teman-teman. Jadi testimoni ini menjadi salah satu faktor yang merupakan salah satu kiat supaya teman-teman bisa memenangkan Zmob ini teman-teman. Karena di dalam proses Zmob, seorang calon customer pasti yang bakal dicari informasinya itu adalah testimoni teman-teman. Jadi testimoni itu mereka bakal cari, kira-kira yang beli jaket ini udah berapa orang ya? Kira-kira mereka yang beli jaket ini puas atau nggak puas ya? Kira-kira yang beli jaket ini orang-orangnya dari mana aja ya? Mereka bakal mencari itu teman-teman. Jadi si konsumen bakal nyari testimoni orang. Dan teman-teman pasti pun pernah kejadian ketika teman-teman membeli produk di e-commerce yang testimoninya sedikit, yang rate-nya sedikit, pasti orang-orang bakal ragu teman-teman. Orang-orang bakal ragu mau beli. Gimana mau beli, orang-orang yang lain aja nggak mau beli? Atau orang-orang yang lain aja belum beli, gimana aku mau beli gitu. Jadi memang testimoni ini penting banget teman-teman buat kita memenangkan Zero Moment of Truth. Jadi kalau teman-teman punya website, boleh websitenya dikasih fitur testimoni. Berapa orang yang udah mendapatkan layanan dari startupnya teman-teman. Kira-kira perusahaan mana nih yang udah jadi kliennya teman-teman. Kalau teman-teman startup ya, kalau yang UMKM kira-kira udah berapa banyak nih orang yang beli. Kira-kira bagaimana nih tanggapan mereka terhadap layanan kita. Dan ini bisa menjadi salah satu kiat supaya teman-teman bisa memenangkan Zero Moment of Truth kebanding dengan kompetitor yang lain. Lalu selanjutnya review. Nah, review ini penting juga teman-teman. Jadi review atau ulasan ini juga salah satu yang penting untuk memenangkan hati konsumen. Jadi review yang bagus ini dapat meningkatkan keyakinan konsumen untuk membeli produk kita. Jadi kalau semisal reviewnya bagus, ya orang-orang bakal yakin, ih produknya keren nih, ih produknya jaketnya nyaman banget dipakai. Dan orang-orang kalau udah nge-review itu, yakin deh teman-teman, udah ngelihat videonya review siapa, semisal orang-orang bakal yakin mau beli. Makanya sekarang yang namanya endorsement, ya teman-teman, brand ambassador, itu ya gunanya untuk nge-review produk kita atau mereview layanan kita supaya apa? Supaya konsumen baru yakin untuk membeli atau menggunakan layanan kita, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah S-Mod mempengaruhi Z-Mod. Jadi dengan memahami bagaimana proses memenangkan konsumen dengan Zero Moment of Truth, tentu kita sudah bisa menyimpulkan bahwasanya peran testimoni, ulasan, dan review pada tahap second moment of truth itu sangat mempengaruhi pengambilan keputusan pada proses Z-Mod. Jadi ketika teman-teman udah ada yang pakai layanan, udah ada yang beli produknya teman-teman, jangan lupa teman-teman mintain testimoni ya. Karena kalau teman-teman hanya sekadar jual lepas, pakai layanan lepas gitu, teman-teman nggak akan bisa memanfaatkan si Zero Moment of Truth ini teman-teman. Sedangkan Zero Moment of Truth ini benar-benar kita pakai teman-teman. Supaya apa? Supaya orang-orang tanpa melihat produk kita, tanpa melihat layanan kita secara langsung, mereka yakin untuk bisa beli produk kita atau bisa pakai layanan kita. Jadi teman-teman, pesan aku buat yang di UMKM atau yang di startup pemula, mungkin ada yang baru mau kumpul-kumpul nih sama teman-teman kampusnya, pengen diskusi, gimana ya kira-kira kita mau buat startup. Yang terpenting adalah teman-teman buat dulu websitenya, buat dulu teman-teman sosial medianya. Baru setelahnya teman-teman bisa deh menuangkan kira-kira layanannya apa, lalu kira-kira apa yang bisa dikerjakan. Baru deh kalau teman-teman udah bisa memenangkan Zero Moment of Truth, yakinlah bisa meningkatkan revenue pendapatan dari UMKM atau startup teman-teman semua. Oke, mungkin cuma itu yang bisa aku sampaikan teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat teman-teman. Sebenarnya ini ada kaitannya sama
customer journey teman-teman, karena ini bagian dari customer journey juga teman-teman. Jadi teman-teman mudah-mudahan ilmunya bisa dipakai dan diterapkan untuk bisa jadi bahan diskusi nih sama teman-teman UMKM atau teman-teman dari startupnya, supaya gimana nih caranya supaya kita bisa memenangkan zero moment of truth di mesin pencari. Baik, sekian Om Peter, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, wow. Tepat waktu sekali Om Amrullah. Masih boleh kok disambung, nggak apa-apa. Pertanyaan juga kayaknya nggak ada nih yang nanya, belum ada yang nanya nih. Aduh. Tapi it's okay, it's okay. Oke, nggak apa-apa sih. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, kita akan masuk break sebentar. Sambil break, mungkin Om Amrullah akan istirahat sebentar untuk turun minum, dan sambil turun minum kita akan mendengarkan beberapa pesan yang akan lewat berikut ini. Sebentar. Oke, PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor. Dalam hal ini dari Niaga Hoster. Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia layanan web hosting yang berdiri sejak tahun 2013 dengan misi membantu jutaan orang Indonesia untuk memaksimalkan potensi internet dengan memberikan mereka alat untuk belajar dan berkembang. Jangan ragu untuk memilih hosting Niaga Hoster, karena Niaga Hoster menggunakan data center tier 4 untuk memastikan data kamu aman dan mudah diakses. Baik UMKM atau perusahaan besar. Oke, dari Sendit. Sendit adalah perusahaan fintech Indonesia yang menyediakan infrastruktur pembayaran untuk Indonesia. Memproses pembayaran, membantu marketplace menyederhanakan pembayaran, mengirimkan pembayaran dan pinjaman, mendeteksi penipuan, dan membantu bisnis bertumbuh secara eksponensial. Kami melayani dengan menyediakan API kelas dunia dan antarmuka dashboard yang memudahkan proses. Dan dari Kiskas. Kiskas merupakan platform percakapan multi-channel yang membantu bisnis untuk menciptakan customer experience yang relevan dengan cara engage melalui percakapan yang real-time dengan konsumen dalam jumlah masif. Kiskas juga merupakan partner resmi dari WhatsApp dalam membantu berbagai perusahaan di Indonesia untuk mengoptimalkan penggunaan WA untuk kebutuhan bisnis mereka. Telah membantu ratusan perusahaan dari 23 industri yang berbeda di lebih dari 10 negara di dunia. Dengan multi-channel chat Kiskas, bisnis dapat mengelola pesan dari WhatsApp, Instagram, Line, FB Messenger, dan saluran lainnya dalam satu dashboard dan mengintegrasikannya dengan chatbot, CRM, dan berbagai macam tools bisnis lainnya. Dan dari Kodepolitan sebagai platform belajar pemrograman secara online berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Dan dari Refactory sebagai perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman. Karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Terakhir dari Roma Komunitas. Sebagai pelopor merchandise inovatif di Indonesia menyediakan custom pakaian sesuai keinginan, berkualitas dan tanpa minimum order. Wow, banyak sekali. Sampai capek ngomongnya. Oke, mana nih Om Amrullah? Yes. Oke, ini pesertanya mah dikit nih tapi nggak apa-apa. Kita akan rekam, jadi teman-teman yang terlambat bisa nanti nonton di channel Tekno bareng Peter untuk mengikuti topik lebih dalam mengenai Zero Moment of Truth ini. Tapi memang menarik banget kita diskusi malam hari ini. Saya juga baru sadar sih, iya sih. Mungkin selama ini kita juga melakukan simot itu sih, cuma karena kita nggak sadar aja istilahnya. Tapi memang benar, pasti setiap orang yang belanja online kan pasti dia belum punya produknya kan. Pasti dia mesti review-review, cari. Oh, cari review yang paling banyak. Nah, jadi biasanya ini topik-topik simot ini sebenarnya ditujukan ke kalangan yang kayak gimana biasanya targetnya ya Om Amrullah? Sebenarnya sih kebetulan kalau aku pribadi sering banget ngasih konsultasi ke UMKM karena memang kebanyakan untuk UMKM ini memang kebanyakan ibu-ibu, bapak-bapak yang memang mereka belum melek digital seperti itu. Mereka kadang kan nggak sadar bahwasanya Mas aku ini udah online kok, tapi kok nggak ada yang beli, kok kira-kira orang-orang kok belum ada yang masuk untuk beli produk aku. Nah,
kesalahan mereka adalah mereka belum sadar bahwa sebenarnya hal-hal seperti testimoni, review itu penting karena kalau kita ini jualan online, orang-orang belum beli produk kita, tapi gimana caranya orang-orang yakin sama produk kita? Seperti Iya itu. sih, betul sekali. Ya, Tapi jadi mereka ada kesulitan nggak ketika sudah mulai mulai going to digital lah, going online gitu, terus biasanya hambatan-hambatan terbesar yang mereka hadapi itu kayak gimana? Lebih kemana ya? sebenarnya kalau untuk hambatan sih nggak ada, malah sebanyak sampai saat ini aku ngebimbing hampir 8 sampai 10 UMKM, baik itu yang di Palembang dan juga ada yang di luar kota juga. Kebetulan mereka pakai jasa layanan konsultasi ke aku juga. Kebanyakan dari mereka itu mereka masih belum paham tentang customer journey. Mereka pikir ketika mereka sudah posting produk mereka ke media sosial atau ke website, mereka bakal berpikir bahwa orang-orang bakal beli, padahal itu belum tentu. Jadi memang ada fasenya. Jadi pertama, di 3 bulan pertama orang-orang harus aware nih ke produk kita. Semisal saya pegang ada satu klien itu jualannya pempek Palembang. Jadi gimana caranya di 3 bulan pertama ini kita bergerak di digital, kita bergerak di online, baik itu di website dan di media sosial. Gimana caranya kalau orang mau beli pempek, belinya ke brand ini. Ketika orang inget pempek, ingetnya brand ini. Nah, jadi ketika orang udah aware terhadap brand si ini tadi, baru deh orang-orang bakal consider. Baru masuk ke tahap kedua dari aware ke consider. Pembeli bakal mempertimbangkan kira-kira pempek yang ini lebih enak yang si brandnya ini atau brandnya itu ya. Nah, nanti kalau sekiranya orang-orang sudah mempertimbangkan, baru deh bakal masuk ke dalam conversion atau ke konversi. Bagaimana supaya si considernya ini kita menang dari kompetitor yang lain? Masukin bagaimana kira-kira keunggulan produk pempeknya, apa cukonyo kental, apa ikannya pakai kakap merah, kan itu bisa dikemas seperti itu. Ketika orang-orang memang udah yakin terhadap value propositionnya produk kita, si produk pempek tadi, orang konversi nih, beli. Ketika beli, jangan lupa diminta testimoni. Nah, testimoni ini masuk ke dalam loyalty. Nah, ketika udah masuk ke loyalty, udah masuk ke udah ke testimoni, baru deh si orang yang beli pempek ini tadi bakal ngajakin temen-temennya, "Wih, kalau mau beli pempek ke brand ini aja, enak, lemak, murah." Nah, baru deh bisa repeat order dan mendatangkan pelanggan baru. Jadi sebenarnya kendala mereka nggak tahu itu. Jadi mereka pikir ketika udah posting, gimana caranya orang beli? Padahal ada fasenya. 3 bulan kita branding besar-besaran, kita pakai ads, kita pakai website, kita yang organik juga, bahkan kita buatkan konten plan-nya. Habis itu baru deh kita ajak gimana caranya audiens untuk bisa menyadari kalau mau beli pempek, belinya ke brand ini, seperti itu Om. Oke, dari sekian customer yang mungkin Om Amrullah berdarah-berdarah ngejelasinnya, kira-kira ada kisah story, success story nggak yang mungkin bisa di-share? Nggak usah disebut perusahaannya apa, tapi mungkin bisa disebutin angka penjualannya jadi berapa gitu dan bisnisnya jadi berkembang seperti apa. Boleh ada sesuatu yang bisa di-share? Kalau untuk angka, aku juga nggak di-share untuk keuntungan mereka. Hanya saja ada satu yang memang benar-benar aku ikut seneng. Kebetulan ini produknya pindang ikan. Ini kebetulan aku dipercayakan sama dia untuk bantu digital marketingnya karena untuk lomba senasional dari tingkat kota Palembang ke provinsi sampai ke nasional. Alhamdulillah selama perjuangan kami selama 6 bulan itu beliau dapat juara 1 se-Indonesia. Itu yang success story-nya. Kenapa untungnya kita sama-sama bisa kerjasama. Mbaknya bisa ngikutin instruksi dari aku juga bisa mengetahui maksud dari keinginan mbaknya seperti apa gitu. Alhamdulillah dia dapat juara 1 nasional. Dan sekarang dia diundang-undang nih ke BUMN untuk ngisi-ngisi materi tentang UMKM. Seperti itu. Keren. Wow, asik lah itu ya. Seneng lah, kita ikut seneng lah ya. Ini bukan soal angka uangnya, bukan. angka lagi, tapi ini benar-benar kepuasan juga. Karena kita hobi.
Yes, oke. Nah, mungkin Om Amrullah juga bisa cerita sedikit mungkin jasa-jasa apa saja sih sebenarnya yang Om Amrullah provide Oh, untuk nggak apa-apa ya? customer-customer? Produk, jasa konsultasi apa gitu mungkin? Oh, nggak apa-apa ya ini ya? Nanti dianggap Nggak iklan. apa-apa, it's okay, it's okay. Jadi kalau di aku sendiri sebenarnya udah ada nama usahanya Wobo Studio Digital Partner. Jadi Hmm. memang kalau dari kita ini melayani untuk sosial media sosial media manajemen. Jadi kita bisa menerima ketika ada orang-orang yang mungkin bayar jasa desainer mahal banget, di kita bisa kita kasih harga miring, kita yang posting, kita yang siapin copywriting, sampai dari konten plan-nya pun, baik itu konten pilarnya yang edukatif, informatif, entertain, itu udah kita siapin semua. Jadi owner tinggal santai aja, tinggal ngarahin pengennya bulan ini apa yang pengen dicapai. Itu yang pertama. Jadi social media management. Itu sekarang aku pegang 8 brand. Baru 8 brand. Baik itu yang ada di Palembang, di Kalimantan, ada yang di Jogja juga, sama ada di Jakarta juga, itu pegang. Terbaru ini aku pegang yang di Riau, itu salah satu penyedia informasi remote worker terbesar di Indonesia, bahkan itu followernya udah puluhan ribu bahkan, kebetulan pakai jasa kita juga. Itu yang pertama. Yang kedua website, buat website juga. Sama yang terakhir, yang terbaru ini, kita ngelayanin juga untuk les digital marketing. Nah, biasanya kalau orang ada les bahasa Inggris, les matematika, sama saya les digital marketing. Itu untuk UMKM, khusus UMKM yang mau private. Jadi kalau semisal, Mas saya mau buka jualan pizza, tapi saya nggak ngerti online marketing gimana, kita ajarin. Seperti itu. Baru itu. Termasuk yang sudah dijelasin hari ini, maksudnya bantu mereka sampai di konsultasi di Enggak, Zemot tadi mungkin nggak? enggak. Mereka lebih kepada gini, kok nggak mau pakai layanan, Bu? Kalau mau pakai layanan, Ibu terima jadi. Enggak, Mas, saya mau belajar dari nol sampai saya bisa ngejalanin sendiri. Itu kita kasih Oh, pertemuan. Baik itu dari pertama pengantar sosial media manajemen, sampai ke mereka kita ajarin ngedesain pakai Canva. Sampai Instagram Ads dan kita ajarin. dan Sampai itu memang dilakukan secara online atau onsite? online. Kita pakai Zoom, pakai Game Meet. Oh, Itu pun mereka bisa konsultasi, misal di jam-jam di luar jam belajar. Mas, ini saya ada kendala ini gimana, itu tetap kita bantu juga. I see. Oke, kalau teman-teman yang mungkin pingin diskusi lebih dalam mengenai topik-topik digital marketing, mau kontak Om Amrullah kemana? Boleh, ada Instagramku @amrullahmf_. Oke. Ada yang mau nanya nggak nih teman-teman? Ada nggak? Oh, nggak ada yang nanya nih. Ada viewer sih, cuma saya nunggu nih teman-teman. Kalau ada yang mau nanya, saya tanyakan. Kalau nggak ada nih. Saya pikir, ada yang nanya, ternyata tidak. Oke, oke, waktu kita sudah cukup juga, udah selesai dan kita akan akhiri online learning kita hari ini. Mungkin bagian ketiga, Om Amrullah mungkin mau menyimpulkan apa yang kita bahas hari ini, sekaligus memotivasi dan menginspirasi teman-teman terkait topik kita malam hari ini. Silakan Om Amrullah. Oke, buat teman-teman terutama yang saat ini lagi mungkin ada yang dulunya karyawan, pengen gimana sih caranya pengen buka usaha sendiri, atau gimana sih caranya supaya buka bisnis yang orang-orang bakal mudah nemuin bisnis kita. Intinya adalah saat ini kalau kita mau berbisnis udah wajib kita go digital. Itu udah jadi garis bawah. Jadi memang kalau kita mau berbisnis, kita nggak go digital, kita bakal kalah sama pesaing yang lain. Dan yang terpenting adalah teman-teman, silakan seminimal mungkin teman-teman harus memahami bagaimana Zimote ini bekerja, teman-teman. Karena Zimote ini memiliki power dan magic, teman-teman, yang mungkin nggak dimiliki oleh orang-orang yang nggak menyadari tentang Zimote ini. Yang terpenting juga adalah teman-teman untuk bisa sama-sama belajar, memperkaya diri, karena memang untuk digital marketing ini sendiri banyak banget ilmu-ilmu baru yang bahkan di bangku kuliah pun nggak diajarin. Dan ini kita memang seperti kelasnya online learning Peter Jakembe ini merupakan salah satu yang
keren nih. Jadi teman-teman komunitas, baik yang non komunitas juga yang mungkin lagi nonton sekarang, bisa terbuka nih wawasannya. Oh ternyata ada ini loh. Oh ternyata ada ilmu ini loh. Dan ini bisa teman-teman manfaatkan untuk bisa memperluas hasanah keilmuan kita. Itu aja sih Om. Alright, nah teman-teman, ternyata dunia digital itu sudah penting banget. Bukan hanya kita yang di PHP Indonesia yang sudah jadi developer, tapi yang membutuhkan di sana nih customer yang banyak nih UKM-UKM. Bantu dong mereka untuk going digital. Sampaikan topik-topik mengenai digital marketing sama seperti yang sudah disampaikan oleh Om Rula. Semoga ini bisa memberi pencerahan buat teman-teman untuk kita terus berkontribusi di dunia teknologi di Indonesia dan semangat membangun buat Indonesia. Dan terima kasih untuk Amrullah yang sudah berbagi sharing kita malam hari ini. Asik banget topiknya, ngebawainnya juga asik banget. So mudah-mudahan ini memberi pencerahan untuk kita semua. So thank you banget. Dan teman-teman, sebagai pengumuman, kita akan ketemu nanti lagi di Selasa yang akan datang. Kita akan ketemu di PHP ID Online Learning edisi ke-202 dengan Om Albert Suwandi, Cloud Engineer dan AWS Hero. Dia akan membawakan topik yang lumayan deep, query and analyze data from cloud using SQL. Ini topik yang sangat menarik. Hari Selasa tanggal 28 Juni tahun 2022 jam 7 malam sama seperti malam hari ini di minggu depan. Kita akan ketemu dengan Om Albert Suwandi. Oke, dan ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan yang sudah membuat learning.byphp.id, teman-teman yang mau mengakses pembelajaran PHP ID Online Learning dari edisi 1 sampai dengan 222 yang sudah diselenggarakan selama 2 tahun lebih, ini 2,5 tahun. Semoga ini teman-teman bisa nonton lagi seri-seri yang mantap-mantap sebelumnya, ada banyak banget di learning.byphp.id, atau follow Carik juga. Dengan follow Carik di Telegram, ketik aja topik yang sesuai dengan interest teman-teman, PHP AD, learning, JavaScript, PHP learning, digital marketing dan sebagainya. Nah, topik-topik yang terkait dengan interest teman-teman bisa ditonton ulang di edisi-edisi PHP AD Online Learning sebelumnya. PHP AD Online Learning masih membuka donasi di traktir.id atau di s.byphp.id/donasi dengan menggunakan e-wallet teman-teman. Silakan scan QR code-nya dan teman-teman bisa berdonasi semampunya untuk membantu lancarnya program PHP AD Online Learning. Oke, dengan demikian berakhir sudah PHP AD Online Learning kita. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi. Om Amrullah, sehat selalu. Kalau kita bisa ketemu, Ya. kita ketemu. Mantap lah, kapan-kapan. Thank you ya. Sampai ketemu.